Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kimia farmasi kali ini kita akan membahas dampak buruk dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Dalam hal ini terkait dengan penggunaannya dalam kosmetik bagi kesehatan kulit dan tubuh kita secara keseluruhan. Baiklah, kita mulai saja dengan vitamin A dalam kosmetik. Apa ya dampak buruk dari vitamin A terhadap kosmetik? Kita harus ingat, kebutuhan vitamin A awalnya untuk tubuh, yaitu untuk keperluan kesehatan mata. Masih ingat ya, jadi vitamin A kan vitamin kesehatan mata. Sebagaimana kita tahu bahwa mata kita itu kan juga bagian tubuh yang sangat kecil, sehingga kebutuhan terhadap vitamin A juga sangat kecil sebenarnya. Sehingga kalau kita menggunakan vitamin A dalam kosmetik dan tiap hari penggunaannya, nah maka itu akan segera mengalami overdosis vitamin A di dalam tubuh kita. Mari kita kenal secara lebih mendalam bahwa vitamin A itu juga termasuk atau disebut asam retinoat. Adalah sebuah retinoid aktif turunan dari vitamin A dalam bentuk asam yang dibentuk dari all trans retinol atau retinol ya. Nah, asam retinoid ini dikenal juga dengan sebutan tretinoin. Nah, ini biasanya dalam kosmetik dicantumkan ya sebagai tretinoin atau tretinoic acid begitu. Nah, ini sebenarnya memang di awal penggunaan itu kelihatan sangat menjanjikan, di mana bisa digunakan untuk terapi jerawat sehingga jerawat hilang ya. Itu di awal-awal penggunaan. Lalu biasanya karena kita puas lalu dipakai lagi seterusnya. Padahal sesungguhnya ya setelah hilang jerawatnya sebaiknya ya segera dihentikan begitu untuk vitamin A ini. Baik. Nah, apa saja sih yang dilakukan vitamin A di dalam tubuh kita ini? Terkait pemanfaatannya, kalau tadi untuk kosmetik kan berarti pada kulit ya. Nah, ini ada beberapa kegiatan, yaitu diantaranya pengaktifan reseptor asam retinoat, lalu juga pembentukan dan peningkatan jumlah protein NGAL ya, neutrofil gelatinase yang biasanya terkait dengan lipokalin ya. Lalu juga berperan sebagai iritan. Nah, ini sehingga apabila sudah terlampaui dosisnya, kita menggunakannya setiap hari, nah itu akan segera ada iritasi ya, iritasi pada kulit. Mari kita satu persatu kita bahas apa itu pengaktifan reseptor, yaitu merangsang proses perbanyakan dan perkembangan sel kulit terluar ya. Ini kalau terus-menerus nanti kulit kita akan terlihat mengelupas terus ya. Jadi ini tidak menguntungkan ya. Bagaimana mau cantik ya kulitnya ngelupas terus kelihatan. Kalau kulit ngelupas tuh kalau digunakan kosmetik atau diaplikasikan bedak gitu kan tidak nempel ya itu. Nah, karenanya memang tidak perlu penggunaan vitamin A ini secara terus-menerus ya. 1 kali atau 2 kali sudah cukup. Lalu pembentukan dan peningkatan jumlah protein NGAL atau neutrofil gelatinase ya. Ini juga bisa menyebabkan matinya sel kelenjar sebasea itu yang ada di pangkal rambut ya. Dan itu biasanya menghasilkan minyak ya. Menghasilkan minyak yang untuk kesehatan rambut yang ada pada kulit kita. Jadi meskipun kulit kita kelihatan mulus seperti ini, sebenarnya itu juga banyak rambut-rambut kecil ya. Nah, ini mengurangi produksi sebum, mampu mengurangi timbulnya jerawat. Nah, ini awal dari manfaat, tetapi tidak bisa penggunaan seterusnya ya. Itu karena mengurangi timbulnya minyak, maka jerawat bisa segera sembuh kan begitu. Tetapi kalau keterusan juga tidak baik, karena nanti minyak-minyak yang seharusnya untuk melumasi atau memberikan nutrisi pada rambut itu jadi berkurang ya, itu juga tidak baik. Lalu juga berperan sebagai iritan, tadi sudah saya sebutkan ya, sebagai iritan pada epitel folikel atau lapisan pada
lubang tumbuhnya rambut itu. Ini juga bisa memicu peradangan ya, dan mencegah bergabungnya sel tanduk menjadi massa yang padat sehingga tidak menyumbat folikel dan tidak menghasilkan komedo. Lalu asam retinat ini juga meningkatkan produksi sel tanduk sehingga mampu melemahkan dan mendesak komedo untuk keluar ya. Selanjutnya adalah bahayanya penggunaan asam retinoat. Potensi sebagai iritan tadi sudah sebut ya, jadi ini akan memicu iritasi-iritasi begitu. Lalu juga potensi sebagai zat karsinogen karena meningkatnya potensi akibat dari sinar UV baik UVA maupun UVB ya. Kemudian juga potensi sebagai zat teratogen. Zat teratogen ini menimbulkan cacat pada janin jika pengguna sedang dalam kondisi hamil. Sama sekali tidak disarankan untuk penggunaan asam retinoat ini pada kosmetikanya. Ini adalah salah satu penjelasan bagaimana vitamin A itu sesungguhnya juga dibutuhkan oleh pertumbuhan sel ya. Jadi ikut ambil bagian di dalam pertumbuhan sel ya, atau proliferase dan juga diferensiasi sel epitel. Diferensiasi adalah suatu tahapan di mana sel yang tadinya belum jelas fungsinya menjadi sel yang berfungsi. Misalnya harus menjadi sel fibroblast, itu berarti sel kulit. Harus menjadi sel osteoblast, berarti sel yang ada pada tulang ya. Seperti itu. Dan juga ini sebenarnya juga menunjang perkembangan sistem penglihatan dan juga sistem reproduksi ya. Jadi vitamin A ini sebenarnya fungsinya banyak meskipun kebutuhannya sangat sedikit. Nah, asam retinoat atau vitamin A palmitat dan isotrionin ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk lain ya dari vitamin A ini. Sering juga ditambahkan ke dalam racikan obat sebagai penghalus kulit, pemutih juga ya. Nanti kita akan melihat bagaimana dia bisa menjadi pemutih ya begitu. Campuran obat ya pada penyakit kulit dan juga produksi kosmetik maupun untuk suplemen. Tetapi memang kita harus tahu bahwa senyawa vitamin A dan turunannya ini kebutuhannya tidak banyak ya. Jadi hanya tidak lebih dari 8.000 IU per hari. Jadi tidak menyebutkan sebagai miligram karena jauh dari itu ya. Kemudian juga pernah dilakukan penelitian oleh Institut Toksikologi dan Embriofarmakologi bahwa pemberian vitamin A dosis tinggi selama kehamilan dapat menyebabkan kelainan morfologi pada janin yang tadi disebut sebagai teratogen tadi ya. Jadi bisa menyebabkan kecacatan janin. Kemudian penelitian lain juga pernah disebutkan bahwa pemberian vitamin A palmitat yang diberikan pada tikus hamil itu juga bisa menyebabkan embrio letal, jadi kematian janin ya. Jadi bisa janin itu mati, bisa janin itu cacat ya begitu ya. Berarti terbukti menyebabkan palatosisis ya, eksopali, mikrotalamus, anoptalamus, hidroenofil. Nah, ini semua adalah penyakit-penyakit atau bawaan dari janin yang tidak normal ya. Jadi ada kelainan jantung bawaan. Nah itu sekarang ini banyak sekali ya kecacatan janin karena memang pada dasarnya menggunakan kosmetik itu sekarang sudah begitu masif ya. Kalau dulu hanya beberapa orang saja yang berkosmetik, sekarang hampir semua orang ternyata berisiko seperti ini apabila di dalam kosmetiknya mengandung vitamin A berlebih ya. Jadi resiko terjadinya efek teratogenik ya. Dengan demikian ini juga pembelajaran buat kita semua. Sebaiknya memang ibu hamil tidak menggunakan kosmetik yang mengandung vitamin A ini. Karena kosmetik kan terus setiap hari menggunakannya. Sehingga awalnya katakanlah tidak overdosis, tapi secara terus menerus terakumulasi akhirnya jadi overdosis. Ya.